Ya takfir itu, ya orang nggak kafir dibilang kafir. Ya. Kalau orang memang kafir tidak mengkafir-kafirkan. Jadi beda dengan orang kafir dan dikafir-kafirkan, itu beda. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini di pesantren Cendekia Amanah, di studionya ada tamu kita, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Bapak Ahmad Nur Wahid. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, doa Kiai sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat. Harus. Nah, saya langsung saja dengan penanggulangan terorisme. Bagaimana caranya? Ini kan banyak orang sudah terjangkit sekarang dengan media sosial, dengan web. Orang sudah terjangkit. Ini kan ada dua yang sering kita pahami ya. Kalau radikalisasinya atau ekstremismenya untuk dimusnahkan, tentu bisa dilakukan dengan kekuatan ya Densus 88, bisa juga dengan cara kita menangkapnya, bahkan mungkin juga ditembak mati duluan biar dia tidak membunuh orang lain. Tapi kalau isme itu kan pemikiran, dan pemikiran itu tidak akan bisa bergoyah tanpa memang dia mengganti pemikiran itu, atau keyakinan itu bisa berganti dengan diganti keyakinan. Nah, kira-kira strategi dua hal, ada isme, ada teroris. Nah, ada ekstrim, ada isme. Itu gimana cara menyeimbangkan? Upaya yang dilakukan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan soft untuk isme tadi, dan yang kedua pendekatan hard. Atau hard approach, yaitu pendekatan hilirnya, yaitu dengan law enforcement yang dilakukan, tindakan terorismenya ya. Itu mereka kalau sudah masuk high level jaringan teror dengan beberapa indikasi, misalnya dia sudah masuk jaringan teror, dia sudah melakukan sumpah baiat, sudah melakukan liko ataupun halakoh, kemudian melakukan idat, latihan perang dan lain sebagainya, kemudian pertimbangan dari penyidik dan intelijen bahwa mereka berpotensi kuat akan melakukan aksi teror dan tindakannya sudah memenuhi unsur tindak pidana teror, maka dilakukan sebelum melakukan aksi, dilakukan penangkapan, preventive strike, ditindak, ditangkap untuk mencegah. Ini hilirnya, ini hard approach-nya. Nah, kemudian di hulunya adalah soft approach. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengamanahkan 3 strategi. Yang pertama, kesiapsiagaan nasional. Nah, kesiapsiagaan nasional ini dilakukan tidak sekedar siap siaga terhadap berupa fisik, pasukan, sistem dan lain sebagainya, tapi lebih pada siap siaga ideologi. Karena akar masalah radikalisme dan terorisme ini kan ideologi yang menyimpang, ideologi yang terdistorsi. Nah, masyarakat yang mayoritas belum terpapar tapi rentan dan potensi terpapar diberikan vaksinasi ideologi supaya imun dan kebal, sehingga bisa menolak ketika dia diajak untuk terorisme. Iya, itu satu. Yang kedua, bagi mereka yang sudah terpapar dalam kadar rendah dan menengah, misalnya sudah intoleran, sudah eksklusif, sudah anti Pancasila, kemudian anti pemerintahan yang sah. Anti di sini bukan berarti oposisi, Kiai. Ya, bukan kritik. Gini, oposisi boleh di era demokrasi, tapi oposisi yang konstruktif, oposisi yang menjadi take and balancing, bukan oposisi yang destruktif. Mengkritik boleh, tapi mengkritik yang islami, mengkritik yang sesuai dengan akhlakul karimah, bukan nyinyir, bukan nyebar hoax, ya kan? Kemudian memfitnah ataupun hate speech dan lain sebagainya. Nah, bagi mereka seperti ini, kita lakukan strategi yang namanya kontraradikalisasi. Dalam format moderasi beragama. Jadi kita memberikan penyeimbang ideologi. Dalam kontraradikalisasi ini isinya kontra ideologi, kontra narasi dan kontra propaganda, gitu. Jadi sebenarnya kan sama dengan yang dilakukan oleh MUI ya. Di MUI itu kan kita ingin stressing pada ismenya. Maka kita membuat namanya badan tersendiri independen di bawah MUI adalah BPET, Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme. Jadi kita tidak menggunakan radikalismenya. Karena tadi perdebatan radikalisme ini panjang.
Karena kadang-kadang menyebut itu radikal ya memang karena berpikir mendalam, bukan tindakan terorisme. Tapi ketika ekstremisme bisa positif, bisa negatif. Ekstrim pun juga bisa positif. Olahraga ekstrim. Olahraga ini lebih ekstrim nih. Tapi memang mungkin pilihannya di Mesir itu mungkin sudah pilihan ini menghindari al-khuruj minal khilaf, menghindari dari perbedaan perdebatan itu, sehingga kita lebih mendorong bagaimana menciptakan pemahaman orang ya ekstremisme itu jangan sampai terjadi. Dan negara sudah mensikapinya, sudah mengakomodir ya. Negara dalam hal ini mengeluarkan Perpres nomor 7 tahun 2021. Oke. Perpres nomor 7 tahun 2021 ini terkait dengan RAN-PE, Rencana Aksi Penanggulangan dan Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah kepada Terorisme. Ini RAN-PE ini, Perpres ini berfungsi untuk memperkuat kelembagaan BNPT sebagai fungsi koordinasi. Jadi mengkoordinasikan diantaranya adalah kekuatan agama untuk mengubah ideologi mereka. Karena penanggulangan terorisme ini tidak bisa dilakukan secara parsial, Kiai. Harus holistik, dari hulu sampai hilir, harus melibatkan segenap kementerian lembaga dan segenap elemen masyarakat. Nah, sekarang koordinasi itu gimana yang dilakukan, Pak Direktur? RAN-PE ini mengatur bagaimana BNPT bekerja sama, berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Ya, yang terkait di mana? Yang terkait terhadap hal-hal yang bisa memantik, memicu munculnya radikalisme dan terorisme tadi. Misalnya faktor-faktor yang bisa memunculkan niat atau motif radikalisme itu kan sering disebut dalam ilmu kriminologi adalah faktor korelatif kriminogen. Antara lain politisasi agama, pemahaman agama yang menyimpang. Nah, ini nanti MUI ini, kan? Bagian dari aliran sesat juga, termasuk sesat berpikir. Ya betul. Nah, kemudian faktor kekecewaan atau ketidakpuasan politik dan sosial, ya kan? Itu nanti mungkin Menko Polhukam atau Menko Polkam. Kemudian faktor ekonomi dan kesejahteraan, Menteri Sosial, Menteri bisa tenaga kerja untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat supaya ini. Nah, kemudian juga ini, kekecewaan, benci, dendam, dan sistem hukum dan sistem pemerintahan yang lemah. Sistem pemerintahan yang lemah di sini, pemerintah harus tegas, tidak bisa ragu-ragu. Kemudian sistem hukum di sini harus ada regulasi yang mengatur tentang larangan semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Nah itu. Nah sekarang kan begini, bicara ideologi negara tentu adalah Pancasila. Orang sering menyebut ini timbulnya terorisme karena ada ketidakadilan global. Jadi ketidakadilan global sehingga menjadi jaringan global, dan orang-orang dimanfaatkan seperti di Indonesia itu untuk dijadikan bagian dari ketidakpuasan global. Ini karena kasus terorisme kan bukan hanya Indonesia. Pasti kita kenal mulai dari soal peristiwa WTC dan selanjutnya mulai di situ kita muncul di beberapa tempat tuh ledakan-ledakan. Nah sebenarnya kalau di Indonesia terbawa karena ideologi global atau karena kondisi Indonesia sebenarnya? Kalau masalah ketidakadilan kan zaman Nabi sendiri juga diprotes sama Yulfai Saroh, ya lebih tahu lah, ya kan? Artinya begini, ini semua antara ideologi transnasional, makanya kan di timur, di negeri-negeri Muslim konflik itu selalu sebelum konflik didahului oleh maraknya masifnya radikalisme dan terorisme. Kemudian seperti kayak di Suriah berkolaborasi dengan oposisi yang destruktif, kemudian terjadi intervensi asing. Sehingga saya sering mengatakan begini, radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam sejatinya adalah fitnah bagi Islam. Kenapa? Karena tindakan perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai prinsip-prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, yang toleran, yang mewajibkan li ta'arufu dan lain sebagainya. Kemudian menimbulkan pecah belahnya umat Islam dan memunculkan Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Kan begitu. Jadi orang benci kepada Islam. Dan saya sering mengatakan begini,
radikal terorisme mengatasnamakan agama dalam konteks Islam adalah proksi untuk menghancurkan Islam dan menghancurkan negara Indonesia. Wah, ini. Jadi mereka banyak yang nggak sadar, merasa membela padahal dia menghancurkan Islam, menghancurkan negara kita. Nah, saya pikir pemirsa kita mendapat gambaran utuh tentang radikalisme itu ya ekstremisme. Ekstremisme itu adalah orang yang memahami agama sepenggal-sepenggal, parsial, kemudian digunakan untuk menghantam negara, menghancurkan ketahanan pemerintahan, baik itu dengan cara tindakan seperti halnya bunuh diri, dengan halnya umumnya dengan cara destruktif. Itulah ekstremisme, bukan makna radikal dalam arti pemikiran yang mendalam. Jadi ini divisi operasional. Yang kedua, teman-teman sekalian, ketika kita bicara soal radikalisme, diantaranya adalah ciri-cirinya, embrionya itu eksklusivisme dan tertutup, dan kita nggak mau toleran, artinya tidak mau memahami orang yang berbeda dengan kita. Tapi harus hati-hati, tidak semuanya eksklusif, ada yang terbuka juga, ada yang terbuka, tetapi dengan alasan takiyah, oh itu dia siasat menyembunyikan diri. Karena kan ideologi mereka itu takfir, mengkafirkan yang tidak seideologi, tidak segolongan, apalagi yang tidak seagama udah pasti. Nah, karena takfiri tadi udah pasti tidak eksklusif, cuman yaitu karena untuk mengamankan visi dan misi, mereka takiyah, bersiasat. Ya takfir itu, orang nggak kafir dibilang kafir. Kalau orang memang kafir tidak mengkafir-kafirkan. Jadi beda dengan orang kafir dan dikafir-kafirkan, itu beda. Jadi memang kafir ada orang yang tertutup untuk beriman, itu kafir. Tapi tidak orang yang beriman dikafir-kafirkan, kira-kira begitu. Ini bisa membedakan antara takfiri dengan kafir. Jadi dianggapnya wah ini hapus aja al-kafirun. Memang Allah menyebutnya al-kafirun. Tapi yang nggak boleh adalah mengkafir-kafirkan. Ya orang jelek itu ada, tapi jelek-jelekin itu nggak boleh. Termasuk ini yang berkembang sebagai embrio adalah mereka itu biasanya anti budaya, anti kearifan lokal keagamaan. Ini biasanya serius terus orang begini biasanya, nggak ada senyum-senyumnya, pokoknya. Dan itu sangat membahayakan persatuan bangsa. Karena kan misalnya kayak tradisi budaya, kearifan lokal keagamaan, misalnya kayak yasinan, tahlilan, berjanji, maulidan. Ini kan bangsa Indonesia kan bangsa yang paling heterogen, paling plural di dunia. Ini kalau nggak diikat dengan silaturahmi dan gotong royong yang merupakan kearifan lokal, itu kan bahaya, nanti menjadi masyarakat yang individual dan bisa diadu domba. Artinya begini, nanti mungkin Kiai lebih paham lah. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya apa itu? Ikhtilafiyah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Artinya mereka tidak yasinan, tidak tahlilan, monggo itu khilafiyah. Tetapi jangan mengintervensi dengan menjustifikasi mereka sesat, bid'ah. Nah ini menjadi intoleran itu. Ya itu nyalahin orang lain. Anda nggak yasinan nggak apa-apa. Kayak perbedaan. Oh kalau malam Jumat tuh baca surat kahfi ya nggak apa-apa. Ada yang baca surat yasin juga nggak apa-apa. Sama dengan kita mengatakan istrinya paling cantik, tapi jangan ngomong istri orang lain jelek. Kita boleh tutup pintu dan tutup pagar, tapi jangan bilang tetangga kita maling gitu kan, kira-kira gitu. Oke, pemirsa, di akhir kesempatan ini kita dapat gambaran utuh tentang radikalisme, ekstremisme, bahkan mungkin terorisme, dan itu adalah musuh kita semua, musuh Islam, musuh negara, dan musuh masyarakat. Karena Islam tidak mengajarkan orang itu membunuh orang lain, meledakkan dirinya tanpa salah. Dan Nabi mengatakan kalau kita kesengajaan begitu bukan mati Islam, dia adalah mati tidak membawa iman. Kita semua ingin menjaga kedamaian. Terorisme, ekstremisme, fakta. Kalau Anda berbeda, itu adalah bagian dari daya berpikir, tapi tetap kita punya toleransi. Bukan berarti orang yang berbeda dianggap adalah musuh kita, apalagi sampai halal darahnya. Terima kasih. Ada boleh nggak saya 1 menit? Apa silahkan. Ini tugas Pak Kiai ini. Jadi kaum radikal itu, pemirsa, dalam radikalisasi itu sering mendikotomi, membentur-benturkan antara agama dan negara, agama dan budaya, agama dan nasionalisme. Nah ini tugas para kiai, para ulama ini. Jadi bagaimana bahwa mengamalkan Pancasila itu juga sejatinya mengamalkan agama. Ya. Nah itu harus Pertama saya ingin menjawab mungkin beberapa hal.
bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Rasulullah ketika nyampe di Madinah itu berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah. Allah berikan kami cinta Madinah seperti cinta saya ke Mekah. Yang kedua, ketika bicara negara dan agama itu disebutkan oleh Al-Ghazali tau aman. Ad-dinu wal mulku tau aman. Fad-dinu aslun wal mulku harisun. Jadi kalau kita menggambarkan antara agama dan negara itu bagaikan dua sisi mata uang. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Jadi agama itu pondasinya, sementara yang menjaga dari agama itu adalah negara. Sesuatu negara famala dina lahu famahdumun wa mala harsa lahu fadaimun. Kalau nggak ada pondasinya pasti roboh. Kalau satu negara nggak ada penjaganya, nggak ada negaranya, ya akan hilang. Nah, oleh karena itu hubungan agama dan negara satu kesatuan. Dan terakhir, agama dan negara seperti hanya di Indonesia dengan Pancasila NKRI itu sudah selesai final. Dan menurut kajian dari Pak Thohir Azhari, Profesor Ilmu Hukum di UI, dan juga Pak Ahmad Sukarja, Profesor di UIN, mengatakan yang paling dekat dengan Piagam Madinah dengan cara Rasulullah SAW membentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kita nggak usah dibenturkan, Indonesia sudah Islami, Indonesia sudah sesuai syariah, bahkan sedang berupaya memaksimalkan melaksanakan akhlaknya. Karena syariat Indonesia juga udah khilafah ini sebenarnya. Sudah khilafah Indonesia, gitu. Jadi udah khilafah. Bahkan kita masing-masing adalah khalifahnya, kan gitu. Oleh karena itu, ketika kita bicara di Indonesia, taat di negara Indonesia adalah bagian dari menjalankan ajaran agama. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum itu. Oleh karena itu nggak usah dikotomi lagi tentang agama dan negara, satu kesatuan. Yuk, yang sekarang kita lakukan mengisi kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pahlawan kita, kemerdekaan ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Ahmad Nur Wahid atas hadirnya di Amanah Studio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kiai.